Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO angkuh bab 85. Sulit bagi Fikra untuk memejamkan mata. Ia bahkan enggan untuk berkedip dan hanya fokus memperhatikan rumah Isa yang sudah terlelap di sampingnya. Mungkin ini kesempatan terakhir yang diberikan oleh rumah Isa. Andai Fikra mengulangi kesalahan yang sama, sudah pasti tidak ada maaf dan kesempatan lagi untuknya. Apa yang dirasakannya saat ini seperti orang yang sedang kasmaran. Bahkan jantungnya bertaluh riuh. Padahal ia tidak melakukan apapun selain memandang rumah Isa. Tangan Fikra bahkan terasa gatal, ingin menyentuh wajah sang istri, namun urung dilakukan karena tidak ingin sampai rumah Isa terjaga, apalagi jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Fikra juga seharusnya bergegas untuk tidur agar tidak sampai kesiangan. Tidak seperti biasanya yang akan bangun terlambat jika di rumah orang tuanya. Di rumah mertuanya, Fikra tidak pernah bangun terlambat. Ia jelas akan malu jika bangun kesiangan. Bahkan ini seperti rekor dalam hidupnya. Beberapa hari berturut-turut bangun tanpa ada yang membangunkan. Membuatkan sarapan untuk rumah Isa, meski hanya sandwich atau hanya sereal. Setidaknya Fikra memiliki usaha untuk menyenangkan hati sang istri. Kayaknya aku harus belajar masak, biar nanti aku aja yang siapin sarapan buat kamu, gumam Fikra dengan suara lirih. Seulas senyum di bibirnya bahkan tidak pernah luntur. Pagi itu rumah Isa bangun lebih awal. Pukul 4 ia sudah terjaga dan bergegas untuk mandi. Selesai mandi baru ia membangunkan Fikra. "Mas, sebentar lagi subuh." Fikra terperanjat, bahkan langsung berlari ke kamar mandi membuat rumah Isa terkikik geli sambil geleng-geleng kepala. Biasanya ia harus beberapa kali memanggil baru Fikra terbangun, tapi kali ini tidak. Mudah sekali rasanya untuk membangunkan Fikra. Selesai sholat, rumah Isa bergegas ke dapur untuk masak. Ia sudah bisa melakukan kegiatan seperti sebelumnya. Fikra mengikuti dari belakang. "Biar aku aja yang buatin sarapan." "Giliran aku, Mas. Setiap seminggu sekali kita akan bergiliran untuk membuat sarapan dan makan malam. Aku tahu kamu pasti capek karena kerjaan kantor." "Aku nggak capek kok," sangkal Fikra. "Nggak capek kok. Tapi kok ngoroknya keras banget," gumam rumah Isa. Namun bisa didengar dengan jelas oleh Fikra yang saat ini wajahnya merah padam karena malu. "Masa sih? Aku nggak pernah ngorok kok." Rumah Isa mengulum bibirnya, menahan senyum melihat tingkah suaminya. "Orang kamunya aja lagi tidur, mana mungkin tahu ngoroknya enggak?" "Ada-ada aja. Makanya biarin aku urus soal kerjaan rumah termasuk masak. Kamu cuma perlu kerja aja." Fikra menggelengkan kepalanya. Pekerjaan rumah itu bukan kewajiban istri. Kening rumah Isa berkerut mendengar penuturan Fikra. "Iyakah? Meskipun ilmu agama aku nggak sampai seujung kuku, tapi aku pernah dengar soal itu. Kerjaan rumah bukan kewajiban istri." "Iya, memang bukan kewajiban istri. Tapi dengan aku melakukan itu, aku panen pahala dengan mudah. Kapan lagi coba bisa panen pahala cuman karena masak dan ngurus rumah? Semua hal yang baik dalam pernikahan itu bernilai ibadah. Jadi kalau aku bisa lakuin semua itu, kenapa enggak?" Fikra semakin dibuat jatuh ke dalam pesona istrinya sendiri. Selain wajahnya yang menyejukkan mata, hatinya yang lembut, dan juga kedewasaannya membuat Fikra tidak akan bisa lepas dari jerat rumah Isa. Beruntung karena ia sadar jika tidak, maka Fikra akan menyesali karena kehilangan bongkahan berlian seperti rumah Isa. Rumah Isa itu paket lengkap dan akan sulit mencari wanita sepertinya.
Jikapun ada, jelas tidak akan sama. Loh, malah bengong. Mau dibuatin kopi atau teh? Mas, tunggu aja aku selesai masaknya. Kamu duduk aja, biar aku yang masak. Alis Rumaisa terangkat. Mas bisa masak? Fikra menggaruk tengkuknya yang tak gatal sambil tersenyum lebar. Enggak. Ya udah, duduk aja biar aku buatin minum. Biar aku bikin sendiri aja. Setidaknya dengan melakukan itu, Fikra tetap berada di dapur dan melihat Rumaisah. Beberapa hari tidak melihat istrinya secara langsung, tanpa sadar ada kerinduan dalam hati lelaki itu. Tapi sayang, ia terlalu gengsi untuk mengakuinya. Bagi laki-laki, gengsi itu paling utama. Lebih baik menutupi perasaannya daripada mengatakannya. Namun di situasi berbeda, bisa saja ia mengungkapkan dengan gamblang. Nanti kamu pulang malam lagi? Tanya Rumaisah sambil memperhatikan isi kulkas yang penuh sembari mencari ide untuk menu sarapan kali ini. Beberapa hari hanya sarapan dengan roti membuatnya bosan, tapi ia sama sekali tidak mengatakan itu pada Fikrah karena tidak ingin melukai perasaan lelaki itu. Apalagi Fikra sudah begitu berusaha menyiapkan sarapan meski hanya roti dan susu. Enggak kayaknya, jawab Fikra sedikit ragu. Jika situasinya seperti ini, Fikra tidak memiliki alasan lain untuk pulang terlambat seperti sebelumnya. Jadi, sore udah ada di rumah. Fikra mengangguk. Iya, kalau nggak macet. Aku pengen makan malam di luar. Gerakan tangan Fikra yang akan mengambil cangkir langsung terhenti. Tatapan matanya beralih pada Rumaisah yang mengeluarkan bahan-bahan dari dalam kulkas. Mau di mana? Tanyanya. Gimana nanti aja, sekarang belum tahu. Ya udah, aku usahain nanti pulang cepet. Seperti mendapatkan angin segar, Fikra sangat bersemangat. Apa yang diminta oleh Rumaisah sama saja membuka pintu lebih lebar lagi, agar ia bisa melangkah lebih dekat pada istrinya itu. Sebenarnya banyak kesempatan jika Fikra yang mengawali, namun ia masih ragu dan malu untuk bisa mengajak Rumaisah. Apalagi trauma karena acara makan malam waktu itu hancur karena khianat. Namun Fikra berharap kali ini tidak ada masalah yang akan memperburuk keadaan yang sudah mulai membaik. Tapi kalau pekerjaan kamu banyak, bisa lain kali, atau aku pergi sama Umi aja. Fikra dengan cepat menggelengkan kepalanya. Enggak kok, kerjaan aku pasti udah beres di jam makan siang. Jelas saja sudah selesai, karena beberapa hari kemarin Fikra sibuk lembur dari pekerjaannya. Tidak terlalu menumpuk. Oh iya mas, kayaknya kita harus pindah dari sini deh. Tapi bukan ke rumah mami. Fikra mengernyit. Kemana? Ke tempat kita sendiri. Fikra terdiam. Ia bahkan tidak berpikir dirinya harus memberikan rumah untuk sang istri, karena tidak mungkin tinggal di tempat orang tua atau mertua. Fikra tidak ingin jika tinggal di apartemen, karena baginya tinggal di apartemen itu tidak leluasa. Lebih enak dan menyenangkan tinggal di rumah yang memiliki halaman. Apalagi mengingat mereka akan segera menyambut kedatangan anggota baru. Bahkan Bian dan Hanin pun akan segera pindah untuk menempati rumah baru mereka yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian. Kamu maunya rumah atau apartemen? Fikra bertanya, namun dalam hati ia ketar-ketir. Selama ini ia hidup suka-suka dan menghamburkan banyak uang. Tidak berpikir jika dalam kehidupan pernikahan akan butuh materi juga. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Selamat beraktivitas teman-teman semua yang lagi kerja. Mimin doakan lancar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.